Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Tentunya kawan-kawan sudah tahu ya, ini channel apa dan membahas tentang apa. Dan di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu safety ya. Biasanya kan saya sepatu safety King, Cetah atau yang lainnya ya. Dan di sini saya kedapatan sepatu safety ya, yang modelnya seperti ini. Ini mereknya adalah Crispo ya. Mereknya adalah Crispo ya. Dan ini outsole-nya sudah, nah seperti itu ya, sudah tidak ada. Dan ini teksturnya masih lumayan bagus ya. Dan walaupun sudah bolong ya, masih bisa dipakai. Dan untuk pinggirnya sudah pernah dijahit ya ini, tapi dia pakai jahitannya tuh kelihatannya pakai warna hitam ya ini ya. Tapi dia sudah memutih ya, karena sudah lama juga dan ini tidak dikasih jalan benang ya. Oke, mungkin akan saya kelupas aja ya, kelupas ini sisa-sisa outsole-nya biar nanti dalam saya mengganti ini akan mudah. Dan nanti saya mengganti dengan tapak yang lain, tidak pakai tapak DR251 ya. Biasanya saya pakai DR251 dan nanti saya akan memakai tapak yang lain. Pakai tapak apakah ya? Nanti bisa dilihat dan nanti akan saya perkenalkan ke kawan-kawan apa nama tapaknya dan berapa kodenya ya. Oke, langsung simak di meja pengerjaan. Oke, untuk membongkar bagian ini saya kayaknya cukup menggunakan cutter ya, cutter dan obeng. Kayaknya sudah cukup ini. Dan mungkin kita potong dulu bagian ini ya, biar nanti agak mudah dalam kita memasangkannya, mau mencopotnya ya. Oke, dan ini akan saya potong ya. Dan ketika dipotong seperti ini, karena ini sudah rapuh ya, rapuh jadi tinggal seperti ini aja sudah, lemnya sudah KO ya. Udah langsung mengelupas karena ini sudah gampang. Dan untuk membongkarnya kita cukup menarik seperti ini ya. Ini sisa jahitan yang dulu itu terlihat ya. Terlihat, tinggal kita memotong aja pakai cutter. Nah, satu. Ini tinggal tarik. Ini agak kebuka ya, agak terlihat benangnya itu ya. Langsung kita potong saja. Ini kayak gini terus sampai jahitannya semua hilang. Ini kalau pakai aseton tidak bisa ya. Kenapa kok tidak bisa? Karena ada jahitannya ya. Aseton hanya untuk mengalahkan lemnya saja, tidak untuk jahitannya ya. Kalau jahitannya tetap kita membutuhkan cutter atau enggak itu gunting. Hati-hati ya, jangan sampai bagian upper itu terpotong. Kita tidak usah terlalu terburu-buru ya, karena pekerjaan ini juga pekerjaan yang tidak membutuhkan kecepatan ya. Maksudnya kita tidak terlalu diburu-buru sama pelanggan ya. Jadi santai sajalah ya. Kalau terburu-buru juga nanti hasilnya pasti akan kurang bagus. Bisa terlihat kan, itu ini ada benangnya ya, benangnya tinggal kita potong aja. Ini memakai benang gujir ya, benang gujir yang warna ini warna hitam kecoklatan ini kayaknya. Oke, pembongkarannya mungkin akan saya jeda. Jadi nanti setelah saya bongkar semua akan saya perlihatkan ke kawan-kawan gimana jadinya dan tapak apa yang cocok ya. Oke, dan ini hasil setelah terbongkar ya, dan ini sisa tadi ya, sisa outsole-nya yang saya bongkar. Dan ini sepatunya.
Oke, setelah kita berhasil mengelupas ya, waktunya kita mengasih ini ya, membersihkan memakai sikat kawat ya, sikat kawat seperti ini, agar debu-debunya itu hilang. Kalau tidak punya sikat seperti ini, bisa kok memakai itu amplas ya. Tapi amplas itu kurang kurang apa ya, kurang menekan ya. Bagusan pakai sikat kuas kawat seperti ini. Kalau tidak punya kuas kawat, bisa kok pakai sikat kawat ini. Ini sikat kawat. Cuman kalau sikat kawat itu bisa melebar ke bagian atas ya. Kalau kuas kan hanya di bagian yang perlu kita itu aja ya, bagian yang perlu kita bersihkan saja, jadi tidak perlu melebar ke atas saja. Setelah ini selesai, mungkin akan saya jeda saja ya. Lanjut yang nanti setelah saya, oh ya, bentar, saya harus menyikat dulu bagian yang depan ini ya, yang riskan untuk lepas ya, harus benar-benar bersih. Dan lanjut nanti saja saya akan itu ya, saya jeda, saya akan membersihkan ini biar betul-betul bersih. Oke, setelah saya sikat betul-betul bersih, dan janji saya adalah memperkenalkan tapak yang akan saya gunakan ya. Jadi biasanya saya pakai tapak DR251, untuk kali ini saya memakai tapak lain. Tapaknya adalah seperti ini ya. Bisa kawan-kawan lihat ya. Bentuk tapaknya adalah seperti ini dan ini nomornya 42 ya. Bisa dilihat dari bawah sampai samping. Ini bahannya karet ya. Bahannya seperti ini nih ya, dia bahannya karet dan untuk bagian dalamnya seperti ini ya, tetap bolong-bolong, dia nggak bisa. Kalau untuk tapak tambahan ya, tapak yang bukan ori itu nggak bisa nutup ya, pasti ada bolong-bolongnya seperti ini. Kalau kawan-kawan pengen ini rapet, berarti dikasih lem silikon atau lem akuarium, bisa ditambahin di bolong-bolong sini biar nanti lebih empuk. Tapi kalau untuk saya tukang soal sepatu, kalau yang tidak minta dikasih tambahan seperti ini, jadi saya tidak kasih, karena kalau ditambah lem silikon yang jelas nanti biayanya juga akan nambah ya. Jadi saya tidak mau nambah biaya tanpa orang tahu ya dikasih apa dalamnya. Kalau sudah dipasang itu tidak terlihat ya. Makanya saya selalu konfirmasi dulu ya, bilang mau ditambah atau tidak ya. Untuk depannya seperti ini ya. Ya sama ini. Kalau pengen empuk harus dikasih lem silikon atau lem akuarium. Tapi nanti resikonya itu sepatu akan tambah berat ya. Oke, dan untuk tipenya adalah ini tipenya HS ya. Ada tulisannya HS01 ya. Ini tipenya HS01. Kalau kawan-kawan membeli tapak ini dan tipenya HS01 berarti sudah betul ya. Betul kalau ini tapak yang saya review ya. Kalau DR251 kan ada tulisannya DR251 lah. Ini tulisannya HS01 ya. Untuk bagian samping ini dia, untuk bagian belakang cukup 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 naik ya, cukup ke atas. Bagian samping juga ke atas. Cuman kelemahannya adalah di bagian sini. Ini sangat pendek sekali ya. Jadi kalau dipasang nanti di sini agak susah. Dan untuk bagian depan juga dia tidak terlalu ada lekukannya ke atas seperti ini. Jadi kalau full depannya ada besinya dan kita jahit model ke bawah itu nanti akan susah ya kalau tapak seperti ini. Tapi ya masih tetap bisa dipasang ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan DR251 itu, ini lebih kayak lebih apa ya, lebih kencang ya. Kalau DR251 itu lebih kenyal karetnya. Kalau ini lebih lebih kencang, lebih padat karetnya ya. Oke, dan seperti itu yang mungkin saya review dari tapak ini, dan langsung saja saya akan pasangkan di sepatu Chris Bow ini ya. Nah, setelah dipasangkan seperti ini, barulah kita akan mengemal ya.
biasa mengemal. Dimal dulu ya. Cara menjahit sepatu safety saya sudah banyak, hampir ada 5-6 video ya yang saya tutorialkan, dan sepertinya di video kali ini saya tidak perlu memberi cara untuk menjahitnya ya, karena hampir sama seperti yang dulu-dulu ya. Yang sama seperti yang DR251, dan ini saya menjahit nanti dari depan tembus ke bawah ya. Dan nanti saya akan kenakan bagian uppernya ini sedikit. Oke, dan setelah dimal seperti ini ya, nanti akan dilem ya. Dan kebetulan yang bagian kanan ya sudah saya lem, tinggal merekatkan. Jadi nanti saya akan rekatkan dan akan tunjukkan kepada kawan-kawannya. Oke, ini ditinggal dulu ya, karena proses pengeleman juga sama saja. Pokoknya yang jelas ini kalau sudah selesai langsung dilem. Setelah dilem barulah kita pasangkan ya. Dan yang satu alhamdulillah sudah saya lem, tinggal memasangkan saja. Untuk bawahnya saya mau pakai alas biar nanti outsole-nya tidak cepat kotor ya, karena biar bagaimanapun kalau setelah jadi kok kotor itu ya berarti pengerjaan kita yang kurang bagus ya. Dan sudah saya kasih alas, dan ini yang satu sudah saya lem ya. Ini ada bekas-bekas lemnya ya. Oke, dan saya akan mulai memasangkan ya. Biasa yang saya lakukan ya, untuk memasangkan itu saya awalnya dari atas. Ini sudah ada titik ini silver. Ini sudah ada titik silver ya. Ini saya tunjukkannya titik silvernya ini. Jadi nanti kita pasangkan sesuai titik silver ini ya. Jadi titik silver bertemu dengan titik silver ya, biar nanti posisinya itu sesuai dan pas. Nah, ini titik silvernya sudah ketemu dengan titik silver ya, sudah pas. Setelah pas seperti ini barulah kita tekan ya, agak ditekan. Oke, dan seperti biasa ya, setelah depannya itu kita tekan-tekan seperti ini, barulah kita ke belakangnya ya. Ke belakangnya kita tempelkan sesuai titik putih bertemu dengan titik putih ya. Kok putih, silver. Titik silver bertemu dengan titik silver ya. Jadi jangan pada titik-titik yang lainnya ya. Dan setelah belakangnya ini kira-kira sudah menempel, barulah kita ini ya, titik tengahnya belum pas ya. Titik tengahnya masih kurang bagus ya. Masih belum pas, yaitu caranya adalah kita agak dilonggarin seperti ini. Kita agak tekan ke bawah dan tarik ke atas seperti ini ya. Disesuaikan dengan titik tadi ya, kita menggaris ya, agar nanti hasilnya sesuai. Ini samping sini juga belum pas ya. Ini kalau sudah selesai nanti dikasih lem finishing, yaitu pakai lem Loctite atau lem apa ya. Pakai lem terserah kawan-kawan. Kalau saya pakai lem Loctite. Nanti setelah ini selesai ya, biar hasilnya semakin keren. Oke, setelah ini terbentuk seperti ini dan hasilnya adalah, bisa kawan-kawan lihat ya, hasilnya seperti ini ya. Untuk sepatu Crisbo yang ini ya, untuk sepatu Crisbo yang dipasang pakai tapak HS berapa tuh tadi, HS01 ya. Seperti ini jadinya,
bisa kawan-kawan lihat ya. Dan untuk kita biar memperindah sepatu ini ya, bukan memperindah sih, membuat hasil kita ya. Ini bisa dilakukan setelah kita menjahit ya. Nanti bisa disemir ya setelah dijahit. Jadi nanti hasilnya akan kelihatan sangat rapi ya, sangat mantap dan beda sama yang ini ya. Nanti yang punya akan kebingungan ya karena sepatunya sudah berubah menjadi saya contohkan saja. Jadi ini nanti perlu dijahit dulu, setelah dijahit barulah kita disemir seperti ini ya. Ini nyemirnya boleh setelah dijahit atau sebelum dijahit, tapi saya sarankan mending dijahit setelah disemir setelah dijahit. Nanti akan menghitam seperti ini dan jelas yang punya nanti akan keheranan dan kebingungan seakan-akan sepatunya itu berbeda dengan yang mereka bawa kemarin ya, menjadi lebih kinclong ya tentunya. Ya seperti ini, kira-kira seperti itu agar pelanggan kita itu bingung ya, kok sepatunya jadi baru ya, padahal sepatu yang dibawa itu sepatu lama dan hasilnya menjadi kinclong. Dan ini jadi tidak kontras ya. Bentar. Ya, jadi tidak kontras dengan warna outsole-nya ya. Outsole-nya baru, outsole-nya kelihatan baru dan uppernya juga kelihatan baru ya. Jadi semuanya itu terlihat baru karena kita memakai semir yang tepat ya, dan pengerjaannya pun harus tepat ya. Kalau seperti ini terus kita jahit ya, maka hasilnya akan buruk ya, masih tetap ada kayak cacat-cacatnya, luka ya. Kalau seperti ini kan sudah keren ya, sudah kita pasang memakai outsole yang baru ya, dan kalau disemir pun hasilnya akan menjadi semakin baru. Dan mungkin untuk apa ya, menjahitnya tidak saya videokan karena sama saja menjahit sepatu seperti ini sama dengan menjahit sepatu pada umumnya. Cuman kelebihan dari tapak HS01 ini adalah dia sudah ada jalan benangnya ya. Nih, dia sudah ada jalan benangnya, bahkan jalan benangnya itu sudah muter ya, dari bawah dari depan sampai samping ya, sampai belakang sini dia sudah ada jalan benangnya semua. Itu kelebihannya. Cuman jalan benangnya itu agak ke atas sedikit ya, jadi tidak pada titik atau jarak standar kita membuat jalan benang. Tapi ini nggak masalah, seperti ini juga masih kuat karena jalan benang yang asli dari pabrikan itu lebih bagus daripada jalan benang yang kita buat sendiri ya. Karena dia tidak ada luka ya, karena emang dari sananya dibentuk seperti itu. Oke ya kawan-kawan, kira-kira seperti tadi penjelasan saya mengenai sepatu Crispo ya. Crispo yang saya ganti outsole-nya memakai outsole HS01 dan depannya juga harus kita, bukan depannya sih, semua harus kita semir agar uppernya itu warnanya tidak terlalu kontras sama outsole yang baru kita pasang. Ini outsole-nya seperti ini ya. Oke kan kawan, jadi seperti itu cara memasangkan outsole HS01, outsole yang baru bisa saya review sekarang. Sebenarnya saya sudah lama membeli outsole ini, tapi karena belum ada sepatu apa tuh namanya, sepatu yang apa, yang cocok ya, yang cocok untuk yang cocok untuk sepatunya, yang ukurannya belum cocok. Dan ini kebetulan yang punya juga sudah membawa outsole sendiri ya. Outsole saya juga nomornya belum cocok ya, karena outsole saya nomornya itu tidak sama dengan nomor sepatu ini ya. Kalau ini kan nomornya mana nih ya, 42 ya, outsole saya nomornya 40-an ya, jadi tidak cocok. Dan ini sangat cocok, makanya bisa dipasangkan di sepatu safety ini ya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Jadi yang punya sepatu safety yang rusak bisa diperbaiki lagi ya. Jadi bisa buat serep atau pengganti sepatu safety Anda yang baru ya. Jadi yang dipakai yang bukan hanya yang baru ya, yang lama juga bisa terpakai ya. Jadi kalau buat gantian itu kan sepatu jadi lebih tidak cepat rusak ya.
Oke ya kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.